Kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi sekarang masih pada tahap klarifikasi oleh pihak kepolisian, di mana ada Rizal Fadilah, Roy Suryo, dan lainnya. Kuasa hukum Rizal Fadilah mengatakan bahwa saat pemeriksaan Rizal Fadilah ini sangat tidak manusiawi, memakan waktu kurang lebih 13 jam. Kenapa saat pemeriksaan mereka mengatakan bahwa ini pemeriksaannya tidak manusiawi? Terus apa yang mereka perbuat sebelum-sebelumnya? Apakah termasuk manusiawi? Mengatakan Pak Jokowi seperti ini, seperti itu? Bahkan kita tahu Rizal Fadilah ini sangat menyuarakan untuk gantung Jokowi, begitu ya. Nyanyian-nyanyian merdu yang menurut mereka yaitu yang gantung itu, apakah itu termasuk manusiawi? Tidak punya hati sama sekali ya. Padahal kita tahu Pak Jokowi itu pernah memimpin Indonesia. Berarti pemimpin mereka juga. Tapi kenapa mereka menyebutnya seperti itu? Sekarang pada saat pemeriksaan malah dikatakan bahwa saat diperiksa itu tidak manusiawi. Karena memakan waktu begitu lama. Ya mungkin dalam pemeriksaan itu Pak Rizal Fadilah tidak begitu konsisten dalam menjawab. Makanya memakan waktu begitu lama. Ya mungkin, tapi Roy Suryo dalam pemeriksaannya itu ya tergolong cepat. Mungkin beliau konsisten dalam menjawab, jadi tidak begitu memakan banyak waktu. Di sini yang menarik adalah Roy Suryo malah memberi kuliah kepada penyidik, menjelaskan tentang Undang-Undang ITE yang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Seperti itu keterangan dari Roy Suryo. Roy Suryo juga mempermasalahkan tentang surat yang ditujukan kepadanya. Katanya di situ tidak tertulis terlapor. Harusnya dalam surat tersebut harus ada nama yang terlapor. Begitu. Jadi katanya kalau misalnya tidak ada nama yang terlapor ya mereka punya hak untuk tidak menjawab. Katanya Polda Metro Jaya dalam administrasinya harus perlu diperhatikan lagi. Ya bagus juga sih masukan juga dari Roy Suryo untuk Polda Metro Jaya. Cuman di sini kayak kesannya gimana ya? Kayak agak-agak ada ngeles gitu ya. Biasanya kan orang tidak terlalu banyak komen, tapi di sini Pak Roy Suryo setelah pemeriksaan itu beliau banyak komentarnya ya. Jadi tadi seperti yang aku bilang beliau memberikan kuliah kepada penyidik ya. Di situ seperti penyidik ini tidak mengerti tentang Undang-Undang ITE seperti itu. Seolah-olah dia yang mengetahui segalanya. Jadi dia yang memberitahukan bahwa ini seperti ini gitu. Cuman yang agak anehnya begini loh, mereka kan kemarin mengatakan bahwa hal yang ditunggu-tunggu mereka adalah Pak Jokowi mengambil tindakan hukum. Tapi semakin ke sini kita lihat gimana ya, mereka kayaknya semakin ketakutan begitu ya. Bahkan Pak Roy Suryo dalam wawancaranya ini ada mengatakan bahwa seharusnya yang kena itu adalah si pengupload dokumen. Harusnya, karena mereka itu tidak melakukan apa-apa, begitu katanya. Padahal kalau kita lihat di wawancara, di podcast sebelumnya ya, mereka itu melakukan analisa terhadap gambar tersebut, terhadap foto yang beredar di internet tersebut. Dari analisa mereka mengatakan bahwa ijazah tersebut palsu, begitu. Di sini aku sudah ada video Roy Suryo wawancara bersama para media. Untuk selengkapnya kita langsung gas ke videonya. Ini Pak, boleh Pak dikit Pak? Sini ya. Ya oke. Cerita tentang pemeriksaan sebenarnya. Ini aja Pak. Oke, santai aja. Pancing pertanyaan. Ya. Jadi saya katakan tadi apa? Ya, oke. Boleh Pak, ini terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2022. Ini undangan klarifikasi yang pertama untuk Roy Suryo ya. Secara fisik maupun secara elektronik ya. Jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad ya, namanya udah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu loh. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki lah gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada. Termasuk juga Bang Resmon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada suratnya. Nah jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur.
Ini break ya, pas video wawancaranya, pas istirahat. Bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini, dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, Wow, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak yang paling hati untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Ini kita simak ya guys ya. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu, ya. Dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Nah, tidak melakukan apapun ya terhadap barang elektronik tersebut, kata Pak Roy Suryo. Elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya Dan yang seharusnya ya kena itu yang mengupload begitu keterangan beliau. ditanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya, tapi gini loh, kalau misalnya tadi kan kata Pak Roy Suryo memberi contoh gitu ya pembunuhan. Kalau misalnya di situ ada yang melihat, ya boleh dong dilaporkan ya, gitu. diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja oh ya saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya gini. Ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang. Itu.
Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada Sempat memberikan ini ya kuliah ya gitu kata Pak Roy Suryo. semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, ini kan tadi kan juga disebutkan di tanggal 26. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat ditanyakan tanggal 26 itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan Oma apa gitu ya. Itu kegiatan saya. Ya, yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya. Itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ. Kalau ada CCTV saya cek di situ. Tapi perkara apa yang terjadi silahkan ditanyakan ke yang lain yang tahu. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita. Kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyeret-nyeret yang lain. Gitu loh. Ya, jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian. Ya, kalau pelapornya ada, terlapornya nggak ada, gimana ini laporan? Bisa, gitu ya. Oke, saya kira itu ya, Mas. Tapi apa benar ya kayak seperti yang beliau bilang ya di dalam suratnya? Kayaknya enggak deh ya. Saya belum sampai pertanyaan itu. Jadi nggak ada. 26 Maret tidak ada dia, Ya tidak sudah. ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas. Itu jelas ya. Jadi saya buka bersama tanggal 26 Maret ya. Oke, makasih. Pada intinya gini aja, kan mereka sudah seneng nih Pak Jokowi mengambil tindakan hukum ya, membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi ya gimana mereka tuh jalankan saja gitu. Misalnya harus melakukan pemeriksaan ya lakukan. Tidak perlu terlalu banyak apa sih ya bincang ini bincang itu begitu ya. Kesannya di sini terlalu banyak klarifikasi ya begitu. Terlalu nampak untuk melakukan pembelaan. Ya melakukan pembelaan itu harus sih untuk apa ya yang terlapor. Karena mereka merasa mereka tidak bersalah dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Cuman kan mereka sudah melakukan analisa terhadap ijazah Pak Jokowi yang mereka katakan hasilnya adalah palsu begitu. Ya kembali lagi harusnya tidak ada kekhawatiran ya dari Roy Suryo CS ya, Roy Suryo dan teman-teman. Harusnya mereka senang dan santai begitu untuk menghadapi proses hukum yang ada. So, kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!